Oke, ini saya punya strategi bagus. Nanti Tom Hay di sini, kamu masuk dari sini ada Eva Jenner, ya. Tapi saya bingung cari sebentar. Kiper di mana? Kiper hilang. Kiper mana kiper? Oh di sini kiper. Oh ini Martin Paes. Kamu nanti muncul dari second line, coming from behind, you know. Jadi from behind, kemudian sini Ratnar Oramangun masuk ke sini dari restoran Padang, dia langsung masuk ke depan. Oke, kamu biasa kaki kiri, left or right, yang kuatnya mana yang bagus? Left. Kamu heading bagus, jumping, coba kamu jumping sedikit. Coba kita mulai lari. Kurang tinggi, ya. Kalau bisa sampai pohon kelapa, ya. Ya, oke. Sekali lagi, coba satu lagi. Sekali lagi. Ya, coba posisi jongkok yang satu bagaimana? Coba untuk ambil kontrol bola seperti apa? Coba jongkok. Kamu mau buang air begitu? Apa gitu? Coba kalau kamu, bagaimana kalau kontrol bola? Coba kamu sini, passing, kamu terima bola depan. Kamu press dari belakang, jaga tempel sini. Passing, oke. Jangan gitu, oke. Jaga tangan, oke. Bagus. Langsung masuk. Loh, ngomong-ngomong harusnya kan kita di stadion, Cing. Kok Jasar kurang ganti? ini siapa ya? Ini locker room. Saya Patrick. Patrick SpongeBob. Patrick SpongeBob. Patrick Clifford. Cing, biar kelihatannya. Patrick Clifford ya. Ya, saya. Ini ruang ganti locker room. Ganti apa? Ganti pasangan, ganti pemain. Jadi ganti ya pasangan. ini kita bicara strategi. Saya aminkan ya, saya aminkan. Jangan bercanda. Udah sekali, udah cukup ah. Iya. Jadi saya lagi atur strategi dulu sama anak-anak supaya menang. Anak-anaknya siapa? Lolos nggak tahu, ini anak Honda kayaknya gitu kan. Ini anak-anak pelatihan. Ini pemain lokal kami. Oke. Ngomong-ngomong pelatih pemain lokal ya, kita akan bahas abis ini. Kan bicara ada pelatih yang baru Patrick Kluivert, bukan yang ini tapi bukan yang ini. Iya, betul. Nah, publik sepak bola Indonesia tentu berharap Patrick Kluivert ini bakal melebihi capaian pendahulunya Shin Tae-yong dalam menangani timnas Indonesia. Kluivert menegaskan akan berupaya untuk membawa Garuda terbang ke Piala Dunia. Pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan berupaya membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia. Saat diperkenalkan ke publik minggu lalu, Kluivert menargetkan 4 poin dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, yakni saat tandang melawan Australia dan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. So from the first 2 games, I love to have at least 4 points in the pocket. We go, of course, for 6 points, but we need to respect also the opponent. Guna meraih hasil positif, selain taktik yang mumpuni, diperlukan juga pemain yang tepat. Kluivert mensyaratkan pemain yang jadi pilihannya mesti punya menit bermain di klubnya. Players can say, yes, I'm fit, but what is I'm fit? If you don't have any playing time in your team, you're not match fit. And those are important things. Tergabung di grup C, skuad Garuda menyisakan 4 pertandingan kualifikasi, yakni melawan Australia dan Bahrain pada Maret dan melawan Tiongkok dan terakhir Jepang pada Juni. Saat ini Indonesia berada di peringkat 3 klasmen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Puncak klasmen masih diduduki Jepang yang belum pernah menelan kekalahan dari 6 pertandingan. Pelatih timnas Patrick Kluivert saat ini telah kembali ke Belanda. Ketua Umum Erick Thohir menyebut Kluivert akan kembali pada awal Februari untuk menyaksikan pertandingan Liga 1. Ini dapat dimanfaatkan Kluivert untuk memantau pemain potensial Liga 1 yang dapat mengisi skuadnya. Mereka juga akan kembali lagi di awal Februari untuk memastikan juga memantau para pemain tim nasional yang bermain di klubnya masing-masing. Ya, kalau tidak salah 8 Februari itu ada pertandingan Dewa dan Persija, di mana 5 pemain tim nasional ada 3 di Persija, 2 di Dewa. Ingin dipantau langsung, sekalian melihat juga infrastruktur dan juga pemain-pemain potensi lainnya. Meski Kluivert baru akan kembali ke Indonesia Februari nanti, namun kedua asisten pelatihnya, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat, sudah mulai bekerja. Lanzat dan Pastoor mulai menganalisis pertandingan ketika timnas berjumpa Australia dan Arab Saudi. Hal ini terlihat di unggahan akun Instagram pribadi mereka. Jika janji Kluivert terwujud, peluang skuad Garuda finish sebagai runner-up tentu kian besar.
Untuk mengamankan posisi ke babak selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bilang, dari 4 laga tersisa, Timnas harus meraih minimal 7 poin. Tim Liputan, Kompas TV. Indonesia. Indonesia. Gak sabar nih kan, kita mau teriak-teriak di GBK, dukung Timnas Indonesia. Tapi masih lama kalau di GBK. Iya sih, Apa kenapa? kita ke Australia aja? Bisa sih, bisa yuk. Ya. Cuti barengan boleh ya, saya sama Cing Abdel ya. Makanya saya kesel kan tanggal Kenapa? 20 Maret, Maret, nanti iya. lawan Australia. Ya, makanya saya udah kesel ada pergantian pelatih. Kosongkan GBK udah tanggal 20 Maret. Emang iya kan di sana tandingnya. Oh iya ya. Oh iya bener, berarti bener dong. Benar. Ya benar. Arahannya Rumput benar. doang kalau gitu. Karena kan kalau kita bicara soal PR ya, pelatih Timnas Patrick Kluivert ini punya waktu sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan Timnas lawan Australia dan Bahrain Maret nanti. Dan apa saja yang harus disiapkan dan bagaimana potensi pemain Liga 1 masuk skuad, kita akan bahas. Sudah ada 2 narasumber, ada pengamat sepak bola Bung Roni Pangemanan dan juga public figure pencinta Timnas Rico Ceper. Apa kabar? Selamat malam Baik, Bung Ropan Rizka. sama Baik. Del, Mas Ya, Rico. semangat. Bu. semangat. Ya. Ya. Riko, ini sudah lama nggak ketemu saudara saya. itu. Saudara. Abdel itu saudara saya. Abdel Pangemanan ya. Iya. Oh gitu, ternyata ini tali kasih jadi ya. Ya, saudara cuman beda saldo lah. Itu dia. Tahu aja salah dulu. Nih ngomong-ngomong ya, kita kan punya waktu sebenarnya sempit nih jelang Maret nanti. 2 bulan, Bung Rob. 2 bulan. Iya. Dan Patrick Kluivert kan baru balik lagi nanti Februari. Februari. Nah, apa sih dalam waktu yang sempit ini yang harus dipersiapkan kalau menurut Bung Ropan? Ya, saya kira dia sangat beruntung karena punya 2 asisten aja yang bagus. Ya. Ada Alex Pastur dan juga Dani Lansat. Itu Ya. yang akan banyak membantu dia dalam mempersiapkan tim nasional kita menghadapi pertandingan yang krusial di bulan Maret nantinya. Yang paling penting di antara 2 pertandingan itu tentunya melawan Australia di Sydney. Ya. Jadi kalau dia bilang dikatakan apa yang harus dia siapkan, ya semua harus disiapkan. Pemain-pemain lokal juga dia harus lihat siapa yang bisa masuk ke skuad dia. Kemudian penambahan pemain-pemain baru lagi yang untuk bisa mengisi di starting line up dia kan. Itu yang harus dia siapkan dan dia harus bisa melihat ini. Tapi semua akan ditentukan dengan Alex Pastur ya sebagai orang yang dia percayakan untuk menganalisa semua pertandingan-pertandingan yang dimainkan oleh Indonesia, termasuk pernah dengan Australia yang 0-0 di GBK, Ya. dan juga ketika kita mengalahkan Arab dengan 2-0. Artinya itu yang akan dianalisis kelemahan-kelebihan pemain kita dan juga kelebihan dari pemain-pemain lawan, terutama Australia dan Bahrain. Itu yang harus dia lihat yang sebelum menentukan komposisi pemain yang terbaik. Yang penting Sebenarnya kalau 2 bulan itu hanya 2 bulan atau masih punya waktu 2 bulan? Ada dua pandangan bisa ya. Ya. Yang pesimis ya tinggal 2 bulan atau Masih yang optimis ada. masih ada 2 bulan gitu. Sebenarnya kalau untuk membentuk timnas yang bagus itu. 2 bulan memang terasa memang sangat sempit, apalagi kan dia sebagai pelatih yang baru. Ya. Kalau mungkin dia sendiri yang ada di situ ini agak repot. Ya. Tapi untungnya Pak Ketua Umum Pak Erick ini bisa menempatkan itu ada 3, bukan cuma Kluivert, tapi dibantu yang saya bilang tadi, Ya. Alex Pastur dan Dani Lansat. Ini yang membuat saya pikir dia tertolong sekali dengan 2 orang ini akan membantu dia. Tugas dia tidak mudah. Ini sebuah pertaruhan yang luar biasa bagi seorang Patrick Kluivert. Karena kalau sampai kalah dari sana, bahaya posisi dia. Iya. Dan dia sudah bilang kan 4 poin. 1 di Australia di Sydney Ya. dan 3 di GBK. Baik. Itu harus dia amankan itu. Kalau masih punya keinginan, mimpi-mimpi itu bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, ini Bung Riko dari tadi belum mengutarakan pendapatnya. Saya mau nanya lagi ke Bung Ropan ya. bukan salah. Salaman dulu. Salaman dulu. Harapannya gimana, Bung Riko? Ya pasti masyarakat pencinta bola di Ya. Indonesia pengen lolos ya. Ya. Sekali lagi ekspektasinya ingat sangat besar sekali. Karena buat apa juga ganti Sintayong, ganti pemain dengan nama besar Belanda, salah satunya mungkin jam terbang apa bahasa aman segala macam, tapi nggak lolos, pakai aja Sintayong. Kalau emang ujuk-ujuknya masih nggak tembus, ekspektasi tinggi sekali, waktunya sempit. Ya waktu sempit cuma 2 bulan, 12 segala macam. Sangat tinggi tuntutannya, pressure-nya tinggi. 2 bulan pun 20 Maret baru main di Australia. Pemain-pemain yang banyak diaspora di Eropa ini, Ya. tanggal 15 aja masih main di klubnya lokal mereka. Ya. 15-16 masih ada beberapa match mereka. Terbang langsung dari Belanda Naik sebagian. apa tuh? Naik apa terbang? Naik odong-odong. Ya pesawat. Ada pesawat, oke, ya. Naik pesawat turun di depan odong-odong gitu. Ya. Langsung dari Belanda terbang ke Australia misalnya. 17-18 masih jet lag. Ada yang mungkin jet pump, apalah Ada dong. pusing ya gitu ya. Jet Li. Iya, jet Jet Li. Li. Jet Li dari Cina. Cuman mungkin 2-3 kali pemanasan latihan. Walaupun alasannya katanya, kalau pelatih hebat cukup analisa sebentar bisa memadu-madankan katanya. Main. Nggak semudah itu Ferguson. Ferguson main? Nggak main. Temennya Marisol, Udah cuma 2-3 hari ketemu di sana, kondisi capek, letih,
waktu yang mepet mainnya di Australia pula yang masih butuh poin menang ya. Dan ini yang dilawan di Australia bukan misalnya di Thailand, di Malaysia, enggak. Langsung berat lawannya. Berat, makanya tuntutannya tinggi sekali. Nah, tapi kalau lihat figurnya Kluivert sama Pastoor dan Lansard, kita tahu kan track recordnya Pastoor misalnya sudah bisa membawa beberapa klub ke Eredivisie. Nah, tapi kalau dari komposisi ini sebagai pencinta sepak bola optimis nggak sih? Jujur kalau saya pribadi ditanya nih ya, optimis harus sebagai warga negara Indonesia yang bangga. Lalu saya mau cium dulu. Iya. Ya kalau cium Bung Ropan kan Jangan. cium ini. Masa saya kagak kalau Bung Ropan itu. Optimis, ingat kalau optimis harus optimis. Kalau nggak optimis kapan lagi kan, bangga Indonesia. Tapi jangan kesampingkan yang namanya realistis. Realistis di benak kecil ada khawatir yang tinggi banget. Ya. Waktunya mepet 2 bulan. Mereka ketemu aja cuma 2-3 hari mungkin di Australia. Dengan kondisi yang capek. Yang dilawan Australia. Sekali lagi, bukan pesimis, tapi ini lebih realistis. Itu yang saya khawatirkan, cemas banget gitu. Bisa menang, draw aja udah bagus deh. Makanya target mudah-mudahan harapan draw. Nanti ketika main di GBK lawan Bahrain, bismillah bisa menang, poin 3, sana tambah poin 1, 4 misalnya aman. Mudah-mudahan jangan ada yang kepleset aja di sini. Masih ada asal untuk Garuda terbang lebih tinggi. Nah, ini cakep banget. Iya. Bung Ropan, jadi sebenarnya Patrick ini lebih baik melanjutkan program dari Sintayong yang udah ada atau ada perubahan-perubahan yang signifikan lah harus dilakukan? Sebenarnya bicara Patrick ini kan dia enak. Dia datang dengan kondisi tim yang lagi bagus. Setelah kita punya harapan mengalahkan pasca menang lawan Arab. Jadi kita ada peluang itu terbuka. Kalau kita kalah dia lawan Arab, sudah nggak bisa cerita lagi. Ngapain mau ganti Sintayong, mau diganti? Terus aja dia. Kalau kemarin menang sama Bahrain lebih aman ya. Kalau lawan Bahrain kita menang waktu itu yang di terakhir itu. Kita aman. 90 plus 6 jadi 9. Kita ada 9 di atas. Nah sekarang kita bicara dengan Kluivert. Pemain sudah bagus, sudah ada. Tinggal mungkin dia akan menambah dengan beberapa pemain yang dia rasakan di beberapa sektor yang masih kurang. Yang disorot tentunya bagian di depan, di lini serang kita, Abdel, dan di gelandang. Makanya itu yang kita bisa dapatkan berita-berita itu bahwa akan ada Ole Romani akan datang di depan, ada Jairo Rijderveld di gelandang. Nah dia perlu untuk itu. Ya untuk bisa dia lakukan. Tapi kalau bicara dengan pola main, dia tentunya akan meninggalkan apa yang dilakukan oleh STY. STY bermain dengan counter attack 3-4-3. Lebih menunggu kemudian serangan balik. Ya, dia sudah bilang kemarin di preskon akan bermain dengan sepak bola ofensif, lebih terbuka. Attacking football. Artinya dengan 4-3-3 seperti dia di Belanda dulu sebagai mantan pemain kan. Itu yang akan dia terapkan. Bahkan ada opsi lain bermain dengan 3-5-2. Disesuaikan dengan lawan siapa yang akan dia mainkan, Australia dan Bahrain. Kalau Australia kira-kira kalau dengan Australia, kalau ditanya ke saya, saya lebih enak bermain dengan 3-5-2. Lalu kenapa 3-5-2? Karena kita harus masih kuat di gelandang. Di tengah itu kuat. Australia sangat kuat di situ. Kalau bermain di GBK kita saksikan kemarin, kita kalah habis di sana. Jadi kita beruntung bisa mendapatkan 1 poin dan 0-0. Kita diserang 2 hari 2 malam di situ. Iya. Katanya 3 hari. 3 hari ya? 3 hari 2 hari 2 malam. Kan extend semalam. Iya, extend semalam ya. Iya. Itu untung pertahanan Jai Isas dan kawan-kawan bermain bagus. Rizky Ridho main oke. Sehingga kita bisa mendapat poin. Nah ini pengalaman ini tentunya tidak boleh terulang di situ. Berarti kan formasinya harus disesuaikan. Tapi kalau dari segi pemain harusnya nggak jauh berbeda dulu dong. Nggak ada berbeda. Nggak ada berbeda. Cuma kan yang berbeda bahwa Yassin Hapner tidak bermain, dapat kartu merah dengan Arab. Kemudian ada akumulasi dengan Ragnar Oratmangun di lini serang. 2 kartu kuning dia bisa bermain. Makanya solusi itu ada di Ole Romani. Kalau Ole datang bisa terisi di depan. Kalau tidak, tidak ada. Kalau dia nggak ada itu repot dia. Tapi kan masalah... hanya punya Rafael Struijk yang ada. Ada Marcelo. Tapi kan dia sudah on the way dan saya pikir di Februari dia diambil sumpah ya. Aman. Dan sudah di-spill jauh-jauh hari kan tinggal administrasi aja ya. Makanya kalau dia tanya tadi itu Riko, saya bilang saya lebih enak dengan tinggal 5-2 karena dengan 5 gelandang bagus. Dan Rizky Ridho pemain kita bisa terakomodir bermain di belakang dengan 3 pemain belakang. Jai, Rizky Ridho bagus dengan Mes Hilgers. Betul. Jadi ada gelandang, kalau Jairo ada di gelandang, ada Ivar Jenner, ada Tom Haye. Wah, enak. Bentengnya kita memang udah oke banget. Lebih bagus bermain kalau bermain di sana. Nah, nanti Kevin Dix di kanan kan. Kemudian di kiri Calvin Verdong. Tinggal 2 di depan, 1 Ole Romani, apakah Marcelino akan ada di sana atau Eliano Reinders yang akan bermain. Tergantung pelatih dia yang lebih tahu. Nah, kalau balik ke kita, Abdel, baru kita bermain dengan Bahrain, kita bermain 4-3-3. Serang karena kita butuh poin. Butuh 3 poin. Main di kandang dukungan GBK tahu sendiri atmosfer kan? Bung Riko ada yang mau dikurangin? Kayak udah lengkap banget. Udah lengkap. Saya mengamini. Hanya mengamini saja. Tapi kalau misalnya yang menarik juga kan waktu konferensi persnya Patrick Kluivert itu bilang bahwa pemain lokal ini akan juga punya posisi yang sama dengan diaspora. Jantungnya kan. Jantungnya. The heart of timnas Indonesia. Nah kalau Bung Riko lihat
komposisi sekarang apakah masih butuh diaspora lebih banyak lagi atau tadi hanya melengkapi saja sebenarnya? Kalau pemain lokal yang mungkin ini sih pengamatan saya pribadi ya, yang mungkin masih bisa sangat bersaing lah itu istilah. Bersaing maksudnya? Ya untuk sama bule-bule ini. Oh iya iya. Indonesia juga ada diaspora lah ya. Ya. Naturalisasi. Seperti Asnawi juga masih bisa. Ridho apalagi. Tenang, Ridho malah udah kelasnya menurut saya pribadi. Andalan kita itu kalau Ridho ya. Eropa juga bagus. Nah, Itu kan yang udah ada, maksudnya ada nggak yang kita ambil lagi gitu? Eliano bisa yang lokal atau Ya, luar? yang lokal. Yang lokal Pratama Arhan atau Eliano, Marcelino masih bagus. Mungkin saya nggak tahu apakah Yakob Sayuri. Yakob Sayuri. Yance Yakob punya Ya. speed cukup Masih. bagus dari Ya. sayap ya, itu bagus. Kemudian siapa namanya? Saya nggak tahu Lili Pali ataukah tapi keturunan juga Indonesia Apakah lama. bakal dipanggil lagi atau enggak kan belum tahu juga ya. Lili Pali, Elkan Bagot. Ya. Ini kan ada cinta baru nih. Elkan Bagot, Lili Pali. Dari Persis Solo ada Ramadan Sananta, Ramadan ada Dimas Sananta, Derajat, masih Dimas bisa. Derajat. Iswadi Idris. Rulineri temennya. iya, iya. Beda angkatannya, beda. Beda. Ada juga Judocun mau Judocun. Iya. Jadi menurut saya kesempatan yang ini ada persaingan sehat. Ya. Kalau misalnya persaingan sehat bisa tunjukkan selama ada isu liar di luar sana. Siapa tahu Elkan Bagot masih kembali lagi, kita nggak tahu. Ya. Dikasih kesempatan, Kevin Dix, kayak Marcel Gris ini kan pemain bagus gitu. Bisa dimaksimalkan daripada ntar takutnya ngambek. Tapi yang penting kan jangan kita kotak-kotakan mana pemain lokal sama diaspora, sama-sama aja mereka juga WNI Pemain kan. Indonesia itu. Iya, pemain Indonesia. Ya. Itu yang harus betul-betul dijaga ya, Bung Ropan. Makanya kan dia akan datang di bulan Februari di awal itu, dia untuk melihat beberapa pertandingan yang dimainkan di Liga 1. Ya, Dia ingin mendapatkan pemain-pemain yang bagus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kemarin sebelum dia balik ke Belanda, dia sudah bertemu dengan pemilik klub. Itu lebih bagus buat dia untuk lebih mendekatkan. Sehingga harus ada dukungan dari pemilik klub. Sama-sama dia bilang kita bekerja untuk Indonesia. Nanti dia balik, dia akan ketemu dengan para pelatih-pelatih klub. Ya. Penting itu. Karena kan dia harus bisa mendekatkan itu. Karena ada di pelatih-pelatih ke pemain-pemain dia minta untuk diserahkan ke tim nasional. Dia akan melihat juga beberapa pertandingan penting. Misalnya Dewa United lawan Persija. Ya. Atau Persija lawan Persib. Itu dia bisa lihat dan dia bisa ambil pemain-pemain. Dia bilang dia tetap akan pakai pemain-pemain lokal itu. Nah, yang penting juga kan asisten lokal siapakah yang akan dipilih oleh Itu, Kluivert. itu Ya, karena dia. nggak mungkin dong Kluivert mantauin satu-satu mana nih. Nah, pasti butuh asisten pemain Ya. lokal. Siapakah yang akan dipilih? Tapi nanti kita akan bahas di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan sesaat lagi. Tadi dulu nyambung yang tadi, kalau asisten pelatih lokal yang potensial menurut Bung Ropan siapa? Iya, kan ada 10 nama yang nantinya disodorkan oleh PSSI Dipilih dan sama akan Kluivert. dipilih 2. Nah, ditugaskan bukan PSSI yang pilih. Itu akan dipilih langsung oleh Patrick Kluivert. Ya. Dia akan pilih langsung, dia akan interview, wawancara siapa yang menurut dia yang terbaik. Ya kita tidak tahu siapa nama-nama itu kan. Ya. Yang beredar yang sebelumnya kan ada Irfan, ada Maitimo, tapi saya pikir bukan mereka. Dia akan pilih yang terbaik tentunya. Tentu dengan berbahasa yang bagus dan punya CV yang oke lah. Ya. Yang dia akan lihat karena nggak main-main untuk menampingi dia kan. Dia pengen yang terbaik tentunya. Apakah kemungkinan misalnya juga Coach Nova, karena kan bicara soal continuity yang punya catatan-catatan Bisa lawan-lawan juga. timnas juga bisa. Bisa juga, karena kalau waktu di era Luis Mia itu Bima yang masuk, Bima Sakti. Di era STY, Coach Nova yang masuk. Bisa saja diteruskan lagi Nova. Cuma Nova kan sekarang lagi fokus konsentrasi untuk U17. Ya. Bermain di Piala Asia bulan April nanti di Arab. Nah apakah dia akan fokus juga kalau dipanggil untuk, ya bisa saja tergantung dari Nova. Tapi kan masih ada juga kesempatan pelatih-pelatih lain masih bisa untuk bisa bergabung. Fakhri Husaini mungkin masih bisa untuk bersama-sama. Ya, banyaklah pelatih-pelatih Indonesia yang bisa diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama dengan gerbongnya Patrick Kluivert. Karena bukan cuma itu yang akan dipilih kan, ada pelatih kiper juga harus dilihat, Ya. dipilih. Pelatih fisik juga harus Striker ya? diambil. Kalau striker nggak perlu, dia seorang striker kan, ngapain? Dia legend. Kluivertnya pun juga Iya. Dan striker. yang akan datang nantinya untuk melengkapi paket ini itu adalah analisis video analis untuk bisa melihat pertandingan-pertandingan. Di samping ada Lansat dan juga ada Pastur, dia perlu untuk tangin. Jadi harus lengkap ini. Karena kita mempersiapkan kan ujungnya kita ingin mimpi itu Piala Dunia. Itu kan Ya. ujungnya ke sana. Jadi memang harus yang terbaik. Kayaknya kalau dari timnya meyakinkan ya, Cing ya? Iya. Sebenarnya asisten pelatih ini urgensinya pada saat mempersiapkan aja atau pada saat nanti menentukan strategi pada saat bertanding tuh? Semua, Del. Oke. Ya, dia harus bersama-sama dengan Kluivert ya, dalam hal mempersiapkan saat bertanding. Karena Patrick Kluivert itu akan berdiri. Segala sesuatu dia akan tanya ke belakang, ke asisten. Mereka yang akan banyak mencatat untuk melihat pemain ini sudah bisa diganti. Dia akan tanya, dia akan berkoordinasi. Ya. Dia kan fokusnya ke lapangan kalau di pertandingan. Ya. Nanti dia akan tanya, Del, menurut lu apa yang
kurang di sini. Kurang, ya. Riko, kamu bantu ini. Nanti catat, oh ini sudah payah ganti gini. Jadi koordinasi itu penting tuh untuk mereka sama-sama. Ya, Apalagi Alex Pastor yang akan menganalisis pertandingan demi pertandingan kan. Penting untuk dia bisa bertanya. Ya. Dia seorang sosok legend yang saya pikir hanya akan bagi pemain-pemain itu melihat di ruang ganti. Ya, yang bisa menyejukkan, kondusif semua. Itu penting. Kekompakan di ruang ganti itu penting ketika masuk ke lapangan. Nah, dibutuhkan Kluivert, seorang kepemimpinan dia. Untuk bisa berbicara dengan pemain, memberikan motivasi. Ya. Kalau soal taktik-taktik, dia akan koordinasi dengan 2 asisten dia. Sudah pasti dengan Danny Lansat dan juga dengan Pastor. Ya. Karena dia harus bisa bertanya kedua ini, yang lebih tahu ini. Dia akan memberikan masukan, begitu deh. Oke. Yang menarik juga itu ada pergantian dari Sintayong yang Asia banget nih dengan gaya Korea tadi yang counter attack, melihat strategi pemain dengan gaya Belanda Eropa, yang mana diaspora ini kan memang udah kentalnya Dengan gaya. di Belanda. Ya, itu ya. Di Belanda. Nah, pergantian proses gaya main ini sangat menarik. Ya selama ini speed and power lebih dominan dengan sedikit olahan strategi. Nah sekarang dengan Patrick Kluivert gaya Belanda dengan diskusi yang disepakati oleh pemain. Kan salah satu ketua umum bilang begitu. Strategi yang disepakati oleh pemain. Mudah-mudahan bisa apakah jadi cair ketemu. Ini perubahan ini apakah lebih stylish. Apakah lebih powerful. Atraktif nah, gitu ya. ini kita lihat perubahan ini sangat menarik nantinya. Ya, Bung Riko sebagai pemain kan ya, suka main bola, suka main bola tanding juga gitu ya. Deg-degan saya pemain. Pasti juga masuk ke ruang ganti pada saat istirahat misalnya. Ya. Pernah nggak merasakan sebagai pemain terus di jeda masuk ke ruang ganti terus dikasih semangat sama pelatih? Itu emang pengaruh banget. di situ. Pengaruh banget. Pengaruh banget. Jadi bagaimana motivasi, kemudian evaluasi. Ada sosok misalnya kebapaan yang nggak terus ngejas ngomong hakimi, ada manajer, ada siapa, pelatih gitu ya. Tapi ayo bangun, masih ada 45 menit babak kedua. Pun udah selesai perpanjangan waktu, apalagi yang dikasih istilah motivasi. Treatment apa yang diucapkan oleh pelatih, tim segala macam. Bahkan kadang-kadang kalau perlu dari federasi istilahnya, tapi jangan melanggar ya. Ada aturan-aturan FIFA yang nggak boleh dilangkai. Itu terakhir tenang, satu pemain dapat bonus. Beda lagi itu lagi. Itu beda lagi. Jadi butuh sosok kebapaan dan kaya gitu. Nggak bisa dipungkiri. Ya kita pungkarkan. Semangatnya itu ya. Iya. Dia nggak cuma ngomong strategi segala macam, tapi vitaminnya ada nggak nih? Kadang ada. Yang penting kan butuhnya vitamin dan Nggak semangat. penting, nggak wajib. Ya. Tapi ya kalau sunnah mah kalian boleh pahala loh. Gitu. Oke juga itu motivasi lain kan. Ya, yang penting motivasinya. Nggak usah begitu juga, saya yakin untuk merah putih kok. Ya. Nomor Ya, satu. betul. Itu yang terbaik. Apalagi kalau lihat sosoknya Kluivert ini kan udah pasti respect abangku ya semua Pasti. pemain timnas ini kan. Lihat Pasti. dia legend. Nah, itu yang diharapkan. Nah, ngomong-ngomong soal timnas, kita akan main tebak gambar. Seberapa kenalkah? Para narasumber kita dengan pemain timnas tahun 1930. Kejauhan. Sekarang. Ya. 30 ya? Udah apa sih? Kan itu bercanda, ini bergurau aja. Sekedar bergurau. Oke, kita akan lihat clue-nya. Ada beberapa clue. Ini adalah potongan gambar pertama. Nih kita lihat ya gambar pertamanya. Makanan kesukaanku sate, nasi goreng, dan gado-gado. Wih, siapa? Ini nih fotonya ini. Kira-kira siapa? Obama. Presiden. Ini pemain Indonesia sekarang. Gambarnya yang ini nih. Mana? Nah, gambarnya ini. Makanan kesukaanku adalah sate, nasi goreng, gado-gado. Aku memiliki tinggi badan 190 cm. Jai Isyes. Apakah betul? Tahan dulu. Jesus. Coba ke Bung Riko, siapa? Usia aku 15 tahun. Oh, bukan. Justin Hapner. Apakah Hapner? Saat usiaku 15 tahun, aku berlatih di Akademi PSV Eindhoven. Aku tampil klimis saat ya Jesus. Maaf It's ya it. Bung Riko tugasnya menebak bukan membaca prompter. Tugas saya itu. Iya, ada clue-nya kan. Iya, ada clue. Aku selalu tampil Pelan-pelan itu klimis. saya yang bacain. Jai Isyes. Seakan-akan nggak tahu. Apa ya? Apa ya? Saya Clue terakhir nih. Udah Jai kan? Isyes. Jai Isyes ya, udah Jai. yakin ya? Udah Yakin. yakin ya? Klimis? 100%. klimis pemecah kebuntuan itu. Oke. Apakah betul Jai Isyes? Jawabannya, apakah Abang Jai? Kita lihat. Bang Jai. Bang Jai. Oh. Wow. Tepuk tangan dong buat iya. dua narasumbernya jagoan. Minyak kelapanya tebel. Iya. Oke, ini ada pemain kedua. Siapa? Aku baru berusia 20 tahun. 20 tahun berarti ya. Aku bergabung dengan timnas saat usiaku genap 2 windu. Oke. 2 windu tahu gak berapa? 2 windu, masa nggak tahu? Berapa? Seminggu itu 2 minggu. 2 Windu. Windu. Itu berapa lama? 1 windu 8 tahun. Sudah 2 windu. 16. 16. Ih, pinter Iya. kali-kaliannya ya. Oke.
Aku pernah mencatatkan diri sebagai pencetak gol termuda di Liga 1. Marcelino Ferdinand. Wih. Persibaya Persebaya dulu lama. Aku memiliki selebrasi. Marcelino Ferdinand. Marcelino. Masih ingat dia duduk di kursi sambil lawan Arab dia tengok. Wih. Duduk Wah. begitu pesan Iya, nasi iya. Padang. Wah. Kita Macam kunci apa? jawabannya tidak Marcelino. mau 50-50. No. As the audience. Marcelino. Enggak ya? Nggak perlu bantuan Rick ya? Nggak perlu. Nggak perlu bantuan. Ferdinand. Apakah betul Marcelino? Marcelino. Kita lihat. Nomor 7. Yes. Kita lihat. Jawabannya adalah Marcelino. Nggak ada yang lebih susah lagi. Nggak ada yang lebih susah. Del ditantang lo Del. Iya. Ditantang. Nggak ada yang lebih susah. Lu nggak usah baca itu, kalau mau lu baca pada sini dah. Oke. Gitu, lu curang banget. Jadi orang baru bacain satu, dia udah tahu 4 lu. Curang. Oke. ikutan gua baca sono. komentar juga. Oke. Ayo. Gambar ketiga. Selain sepak bola, aku juga menyukai pingpong. Nah, Abdel Ahrian. Abdel Bukan. Abdel pasti deh. Sombong yang juara Coba saya. lihat ya. Iya, iya. Nextnya. Nah ini susah nih. Cluenya, aku dilahirkan dekade 70-an. Oh. Ah. Abdel Ahrian ini mah kayaknya sih. Agak. Curiga gue nih. Lu Keempat. Yang nomor 4 coba lihat. Saat ini aku berada di antara kalian. Siapa? 70-an. Kue dong. Rico. Gue juga, abang lo doang. Dia lu 60-an. Enak aja 60. Tua banget. 70-an, Rico Patut dong, jadi Rico pelatih Cetar dong gue Rico kebapaan. Nih, Iya. clue Rico ketiga Cetar ya. dong, Sob. Aku juga seorang komedian. Siapa lah? Kalau nggak Rico ya Abdel. Iya. Kalau nggak salah Rico, satu. siapa coba? 70-an. Iya. Coba satu dong pilih. 70. Lebih banyak mana? 70. Lo berapa? Gua Lebih 83. yakin mana? Kalau Bung Ropan lebih yakin siapa? Rico Kalau 70 atau kalau 70-an komedian ya Abdel lah. Gua. Iya. Oke, kalau Gua Abdel lah. Rico? Saya ya, Abdel lah gue nggak mau tua, tuan dia. Gitu deh. Iya mau tua ya. Nggak mau. Kita lihat jawabannya apakah betul? Abdel. Yuk, di play yuk. Kita lihat. Temon, Iya. ternyata temon. Bukan temuan, bukan. Bukan temon ya? dong. Iya, teman. 70-an siapa lagi? Iya, iya, iya. Iya. Ya, itu dia tadi gamesnya. Ternyata mengenal pemain timnas. Cing Abdel emang pemain timnas kapan, Cing? Pernah waktu masih namanya Hindia Belanda. Dulu ya. Iya. Dia Belanda. Ya. Masuk ke putaran Piala Dunia kan. Piala Dunia, waktu ya. Hindia Iya, Belanda. betul. Cipto Suntoro. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, Hidup ya. Iya, iya, iya. ngomong-ngomong nih ya soal narik pemain diaspora. Emang Ya. kalau Bung Ropan lihat selain Ole sama Jero siapa lagi yang bisa? Perlu ada tambahan kalau kita bisa mendapatkan hasil bagus di Australia dan menang lawan Bahrain, memang untuk menghadapi Cina di Juni dan juga dengan Jepang, saya pikir akan ada penambahan-penambahan. Perlu untuk menjaga keseimbangan di starting 11 dan juga ada di bench biar ada yang masuk tuh seimbang. Di mana striker? Yang Ya, kalau di belakang udah penuh saya Iya, pikir banyak. Sudah kuat lah kita banyak udah ya, oke apalagi lah kalau akan balik. Mungkin di posisi gelandang ada satu striker. Ada Miliano Jonathans, mungkin bisa datang masih muda 20 tahun atau Mauro Silva bisa datang juga masih 20 tahun. Anak-anak muda ini yang punya harapan sampai 10 tahun ke depan bisa bermain di tim nasional. Betul. Ada penambahan-penambahan itu yang Di penting. depan itu dirasakan kan Rafael Struijk selama ini istilahnya kurang menggigit lah. Iya. Kita butuh penyerang apa di depan yang lebih menggigit. Mungkin Mike Tyson bisa. bukan. Menggigit bukan. Evander Holyfield ya. Iya Gigit sih ya? menggigit Gigit sih. ya? Menggigit. Tiap ada yang deketin bola langsung hak. Gitu. Yang benar-benar ada tambahan amunisi di depan. Kalau di belakang tengah masih bisa mampu bersaing kalau menurut saya ya. Ya. Memang di depan tinggal strategi lagi. Tapi memang depan SDM-nya perlu ditambah istilahnya. DM Del. Apa tuh SDM? SDM? Sumber daya manusia. Lurus saja lah udah lah. Takut gak lucu juga. Tapi kan kalau katanya nih, kalau Alex Pastur ini bakal juga mengadopsi gaya permainan Catenaccio. Cuma kan sebenarnya kuncinya di mananya sih? Apakah memang Pastur punya kemampuan atau punya wewenang untuk menginfluence itu, atau ya balik lagi ke head coach ya, ke Semua kan yang menentukan adalah head coach pelatih. Dia hanya bisa memberi masukan, menganalisis semua pertandingan. Tapi kalau bicara dengan Catenaccio itu gaya Italia yang lebih bertahan sebenarnya. Ya. Kluivert mau kan lebih menyerang, lebih Betul. ofensif bermain. Ofensif, ya. Dan dia sudah bilang, Anda semua coba harus bisa menguasai bola sebanyak mungkin. Artinya sebenarnya kalau Permainan kabar ball Pastur position. Catenaccio itu kayaknya nggak Enggak. relate sama ini ya. Ya karena sepak bola Belanda kan, dan Pastor juga tahu kan. Ya. Sepak bola Belanda tuh bermain secara terbuka, ofensif. Dan Kluivert sudah bilang harus bermain dengan ball position yang tinggi. Semakin banyak Anda menguasai bola, semakin terbuka peluang untuk bisa mencetak gol. Harus percaya diri sama bola ya. kalau Percaya, kata iya Kluivert ya. betul. Kalau kita menerapkan strategi yang persis sama waktu kita bisa menahan imbang Australia itu, Ya. apakah itu strategi yang bagus atau gimana ya? Ya itu kan bertahan kita, bertahan total untuk kita tidak kalah. Habis diserang. Dengan counter attack aja lawan Australia. Ya. Ya bermain. Tengah lapangan itu. Ya setengah lapangan. Tapi bermain sekarang dengan gaya yang berbeda yang akan ditampilkan Kluivert, tentunya ini akan membuat Australia berhati-hati. Apalagi Australia nanti main lawan kita tidak ada pemain paling jangkung mereka yang berbahaya jantung pertahanan tuh Harry Sauter. Dia cedera akan lama.
bersama dengan Alessandro Sirkati juga nggak akan bermain. Jadi ada kelemahan buat mereka di lini belakang yang ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain kita. Kalau kita bermain lebih menyerang dengan gaya Kluivert, lebih terbuka peluang kita untuk bisa mendapatkan paling tidak imbang saja. Kalau menang Abdel itu sudah bisa lolos. Bonus ya. Bonus luar biasa. Ya, luar biasa. Dulu udah. Waktu kita katakan di Jakarta kan atau di GBK atau Australia itu setengah lapangan. Kita udah katakan tapi memang buntu. Beda sama Jepang. Waktu kita dihajar 4-0, udah setengah lapangan, kreasinya lebih improvisasi. Jepang ini, samurai ini lebih, kalau menurut saya gila banget. Iya. Makanya jebol sana, jebol sini. Lebih ngeri Australia, lagi kalau lawan mentok Jepang aja ya. Australia 0-0. Itu yang membedakan, sama-sama keteken, tapi Jepang lebih tajam samurainya. Sayat-sayat kita 3-0, 4-0 itu, dibanding Australia memang kacamata hasilnya. Ya. Dan memang berbeda. Dan kalau bisa melihat kualitas antara Australia dan Jepang itu agak jauh. Karena banyak pemain-pemain Jepang itu bermain semua di Eropa. Ya. Dengan pemain-pemain yang bagus-bagus memang kelihatan. Ada di Liverpool, di Brighton, bagus lah. Ya. Dibandingkan, walaupun Australia juga banyak bermain di Eropa. Tapi kualitas yang mereka tampil di klub itu lebih bagus Jepang. Ya. Sebenarnya di atas kertas hitung-hitungannya berapa poin yang harus kita dapetin untuk aman lolos. Kan kita di atas lapangan mainnya. Kan hitung-hitungannya di atas kertas. Kalau di atas lapangan hitung-hitung ini nggak nyata dong. Oh, iya. Hitung-hitungan di atas kertas. Ntar rumputnya kecabut juga. Iya. Kalau Kluivert bilang kan 4 poin. 1 berarti di Sydney lawan Australia dan 3 di sini. Oke. Udah 4. Itu di bulan Maret. Oke. Nah kalau bicara 7 poin, berarti kita harus bisa menang 1 aja melawan di antara apakah kalau Jepang nggak berat karena kita ke Jepang Del. Ya. Bermain di GBK lawan Cina. Lawan Cina. Jadi 3 poin itu mutlak harga mati. Jadi 7 poin itu paling bagus. Jadi Dan kita kalau sudah bisa 7 lolos. poin itu artinya untuk Australia, Bahrain Bahrain dan sama Cina. aja itu ya. Kalau Jepang sudah lolos dan mungkin saja kita ke sana bermain imbang, kita bisa langsung lolos. Bukan saja ikut di ronde keempat bermain sebagai peringkat ketiga dan keempat di grup C, tapi bisa sebagai peringkat kedua. Wah. Kalau kita tidak kalah lawan Jepang. Tapi sebenarnya dengan 7 poin udah bagus hitung-hitungan dari yang kita dapatkan itu. Dan kalau Piala Dunia saya nazar. Seperti mati lampu. Bukan, bukan, itu Nasar, itu Itu Nasar. Oh iya. Ya. Saya mau gundul Bang Opan. Gundul. Oh, Kalau gitu. sampai tembus ke Piala Dunia. Enggak, Dicatat sekarang ya, aja, dicatat sekarang ya. aja. Belum tembus. Ya. Kalau udah tembus. Del, Ya. kalau lolos gimana? Apa? Kalau Rasanya? lolos saya gundulin dia. Sama aja dong. Benar. Juga. Benar. Kan Punya pala masih ada. Iya, kan Nazar boleh kan? Benar, iya. Membantu lu. Iya. Ya Iya. lu Lu Nazarnya apa? Ya. akan gundulin kepala. Nah, gue Nazar akan gundulin Iya. lu. Pas. Harus ada orang dong yang gundulin. Iya, betul. siapa yang gundulin? Jadi saling membantu Iya. simbiosis Iya. gitu ya. Tapi kalau menang 2 kali. Iya itu ya gitu. Oke, last but not least. Jadi apa yang harus dipersiapkan Kluivert kalau dari kacamata fansnya timnas dari mulai Bung Riko? Ya mesti adaptasi dengan cepat ya. Masyarakat, pencinta masyarakat paling gini, udah nggak menuntut, ini bukan proses lagi. Ya. Proses sudah dilalui oleh Sintayong dengan federasi segala macam, naturalisasi tambah sana tambah sini, ekspektasi cukup tinggi ya. Harus lolos ini kayaknya, atau minimal memang kok sangat sempit, waktu 2 bulan setengah. Kita juga mesti bijak ya, jangan ngebebanin begitunya amat lah. Tapi namanya pencinta bola, apalah namanya netizen masyarakat, lu udah segala macam, bahkan tambahan oleh Romney, nanti segala macam, tuh dikasih semua asupan vitamin ditambahin tuh. Nama besar, walaupun nggak ngejamin ya misalnya gitu. Tapi ya kalau sampai nggak lolos juga kebangetan. Mudah-mudahan poin 7, 4 lah minimal ya Pak. Ya. 7 bisa untuk Garuda, Oke. untuk lolos selanjutnya. Kalau Bung Rapan? Saya pikir apa yang dikatakan Kluivert bahwa mari sama-sama kita sebagai pendukung sepak bola Indonesia itu berdiri di belakang timnas. Sama-sama karena yang harus dilihat adalah bukan dirinya juga. Ya. Tim nasional Indonesia. Ya. Itu yang paling yang kita bawa adalah timnas. Jadi jangan membeda-bedakan lagi sekarang STY, Kluivert, nggak ada. Ya. Harus semua fokus membela tim nasional. Ya. Pelatih itu bisa datang dan pergi. Tetapi tim nasional akan tetap tinggal di hati kita. Ya, cakep, Kalau mantap. sampai gagal tidak sampai 4 poin, saya akan mundur. Dari? Dari? Dari apa? Mundur. RT pengurus. Itu memang pengen mundur dari RT aja udah capek ya kayaknya. Pressure-nya memang tinggi, tapi mudah-mudahan kita doain dah dari Amin. semua. Amin. Thank you banget ya buat Bung Sama-sama. Papan juga Bung Bung Riko, terima kasih ya. Terima kasih. Ya, ya, ya. Botakin. Ya, boleh. Kotak. Bung Riko, Ya. mohon dukungannya, saya ingin jadi penyiar nih sekarang. Ah ya coba. Pemirsa, Presiden Prabowo ingin mempercepat program makan bergizi gratis agar bisa menjangkau 82,9 juta siswa di tanah air. Berapa anggaran dan bagaimana mempercepatnya, kami akan bahas usai jeda. Keren nggak? Keren, mantap.